Enggak. Mas yang HP Mas. Oke, tanya. Yo yang mau tanya, ya reporter kali yuk. Juga di sini. Bang baju hijau. Apa? Oke, yang kencang Mas, yuk. Ini pakai mic atau enggak? Mau tanya, Bunda punya legasi apa pada tadi dan komitmen Bunda kan juga ke arah situ ya. Perjuangan diri kan juga sering dua kali. Apakah ke depan juga Masih. Apa itu pesan Bunda? Kita kan kerjasama sama Dr. Aisyah udah dari tahun 2000, udah 25 tahun ya. Wah, udah 25 tahun bareng Dr. Aisyah membentuk rehab di Duren 3 ini untuk anak-anak yang ingin lepas dari narkoba. Dan hari ini kita juga punya metode baru online yang tanpa bertemu tapi lewat psikologi, lewat DM, lewat WA, lewat video call. Dan terbukti banyak juga yang bisa sembuh online counseling. Mas Bima, kalau boleh tahu Bunda Ipet Meninggalnya seperti apa? Iya, Bunda meninggal semalam jam 22.40 berapa? 22.42. Setelah hari Senin pagi tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun. Biasanya jam 8, jam 9 tuh udah naik wheelchair ke rumah sebelah berjemur, tapi ini nggak bangun-bangun. Takut kan kita ya, ini bawa ke rumah sakit. Besoknya bangun, ngoceh-ngoceh, cerita-cerita, semua dipanggil-panggilin, ketawa-ketawa. Sama dokter rumah sakit dievaluasikan kenapa. Sebenarnya di hari kedua tuh nggak ada apa-apa ya. Tapi begitu hari ke-6 ya, hari ke-6 harus masuk gini, ICU. Akhirnya di situ udah 2 hari sebelumnya juga udah minta pulang. Akhirnya kita berembuk, akhirnya udah pulangin aja tuh. Karena dan menurut dokter apa istilah resikonya mungkin nggak nyampe rumah gitu. Tapi Bunda bisa bertahan seperti yang dia mau sampai rumah. Masih ada 2 jam untuk pamit ya di rumah, terus meninggal 22.42. Bunda sendiri ada riwayat penyakit ke sini untuk Bunda mungkin? Enggak sih, ya riwayat orang tua ya, kayak kadang-kadang gula naik, kadang-kadang darah tinggi kayak gitu. Umur sih udah 87 kan. Wasiat sih ya ini udah meninggal masih mau ngatur kita harus pakai ini hari ini gitu. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat seragam yang harus dipakai sampai hari apa ya, itulah Bunda. Sejak kapan disiapkannya oleh Bunda? Sejak kapan disiapkan oleh Bunda sebenarnya? Kata teman-teman sebelum 2017, 8 tahun yang lalu udah ada asistennya Bunda sampai takut mau ngomong, nggak berani. Waktu bokap meninggal juga ditanya nggak berani juga, dimarahin malah dia. Baru setelah meninggal dia berani. Udah ditulisin semua, satu plastik buat aku, keluarga Bim, ada aku, istri, anak-anak, udah ada keluarga kakak, keluarga adik kakak, semua ditulisin. Sampai rindu segala sih. Abi Ivan dapat juga. Mungkin kesan-kesannya atau pesannya kayak pesan firasat, ada nggak firasat? Untuk Mas Bim atau firasat ini sih, anak tuh malah Metsaluna 2 minggu atau sebulan sebelum meninggal, dia mimpiin bokap datang, dia minta gandeng mau masuk ke kamarnya Bunda, tapi Metsaluna bilang ya sampai pintu aja ya. Itu sih. Yang lain enggak sih, cuman begitu doa kita pasrah baru Bunda bisa pergi ya. Mungkin ada pesan untuk Mas Bim atau slang khusus yang sampai sekarang mungkin harus dijaga atau jaga.
Utang, iya saya punya utang sama bunda ngajak makan. Belum sempat, bunda sakit. Apa ya? Bunda tuh soal pesan atau wasiat, yang saya ingat selalu kepedulian beliau ya. Kalau sama saya sering abdi cepat cari jodoh misalnya gitu ya. Selalu pesan. Terus yang kedua selalu kalau ketemu saya, gimana pemerintah abdi? Lagi baik, lagi iya. Jadi kepedulian beliau itu bukan hanya berhenti di anaknya, anak doang ya, apa slang, tapi dia peduli banget dengan pemerintah. Dan kalau kadang kita slang, kadang protes gitu, bunda punya pemikiran sendiri. Kadang beliau yang bilang jangan terlalu keras dengan pemerintah, orang kan lagi kerja gitu. Tapi kadang juga beliau juga protes tuh lebih galak, kadang lebih galak dari kita. Nah, itu buat saya pribadi paling enggak itu menjadi pesan yang selalu saya ingat. Ya, sosok bunda buat saya, bunda seorang pejuang dan rela untuk mengorbankan waktunya, jiwa raganya untuk nasib orang lain. Menurut saya, keluarga saya di luar keluarga, tapi udah menjadi rasa seperti anak sendiri, dan bunda jadi sosok yang mungkin lebih dekat daripada ibu saya sendiri gitu. Jadi perjuangannya bunda untuk memastikan bahwa anak-anaknya bisa lepas dari drugs itu fenomenal sih sebenarnya. Dan ya akhirnya alhamdulillah kita udah seperti sekarang ini, dan kita juga bisa kasih pesan seperti apa yang bunda kasih pesan kepada kita kasih pesan-pesan pada anak-anak kita, pada generasi baru. Nah, the best bunda. Ya, saya juga ingat pertama kali kalimat yang beliau ucapkan ke saya, pertama kali saya gabung dengan tahun 97 waktu itu. Beliau bilang gini, abdi kamu kayaknya di Sulawesi, jadi sekarang di Jakarta ini anggap bunda sebagai ibu, anggap bunda keluarga. Itu yang membuat saya langsung pertama kali saya masuk ke slang gitu, itu saya temukan. Itu yang membuat saya menjadi nggak pikir macam-macam waktu itu untuk gabung dengan slang. Ya kalau gue bunda buat gue udah kayak ibu di jalan ya. Akhirnya nyokap gue juga rasa aman karena ada sosok ibu di jalan selama puluhan tahun kita jalan, dan bunda itu buat gue perhatian. Buat gue pribadi kayak gue itu sangat perhatian dengan apa yang kita kerjakan. Banyak yang gue kerjain itu kadang gue nggak jalan, tapi bunda bisa tahu itu, dan dia pay attention buat itu gitu. Jadi ya mungkin kehilangan secara fisik, tapi semangatnya, spiritnya tetap ada. Selain itu sih. Ya wasiatnya sih minta dulu sebelum bapak meninggal tuh minta ada 3 opsi cemetery, pemakaman. Aku nggak mau di sini gitu. Saya mau di Jeruk Purut, mau di Sukabumi. Tapi begitu bapak meninggal duluan, dia bilang, wah kalau bapak duluan ya aku di situ lah, kan kita mau berdua. Mungkin sekarang hari ini dikuburinnya di barengan sama papa. Itu sih ingat. Mohon doanya ya buat bunda. Oke. Siapa lagi yang belum?
Ngapain sob? Stop.